Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur atas semua kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Tidak lupa, sholawat serta salam tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Beliaulah satu-satunya Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatul utmahnya kelak di hari yaumil kiamah. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas sedikit tentang anak-anak dan puasa Ramadan. Seringkali kita masih melihat anak-anak di usia belia maupun lebih masih dengan ringan makan dan minuman di perjalanan di siang hari puasa Ramadan. Dari masalah ini tentunya kita bertanya-tanya, kenapa anak tersebut tidak berpuasa? Apakah tidak dilatih dan diperintahkan untuk berpuasa oleh kedua orang tua mereka? Nah, inilah yang kita akan bahas dan sedikit renungkan di kesempatan kali ini. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan seputar anak-anak dan puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada sebagian orang tua yang beralasan dan beranggapan bahwa anak-anak di masih usia belia tidak mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Maka dari itu banyak orang tua yang tidak tergesa-gesa dan menyuruh anaknya untuk berpuasa. Hal ini memang benar, karena Islam tidak mewajibkan untuk anak-anak berpuasa ketika usia belum balik. Namun, apakah kita sebagai orang tua hanya berdiam diri, tidak mengenalkan anak-anaknya untuk berpuasa? Dan banyak orang tua yang meminta anak-anaknya berpuasa ketika sudah balik. Nah, tentunya ini memberatkan anak-anaknya, Bapak Ibu, karena puasa itu ibadah yang sangat berat. Ketika anak-anak dari dini masih usia belia diajarkan untuk berlatih berpuasa, insya Allah ketika umurnya sudah balik, anak-anak sudah berpuasa, sudah siap karena sudah terlatih dan sudah terbiasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pepatah Islam dengan indahnya mengatakan, mendidik anak kecil bagaikan mengukir di atas air. Susah memang, namun tidak mungkin untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran sudah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Dari surat ini orang tua harusnya tergetak dan juga mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya mengenalkan anak-anak kita untuk beribadah puasa Ramadan. Sebagai contoh tauladan Rasulullah SAW, bahwa beliau selalu mengajarkan anak-anak untuk beribadah dan juga bagaimana cara beretika dan sikap yang baik tanpa memandang anak tersebut sudah balik atau belum. Kita sebagai umatnya tentunya harus meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk melatih anak-anak kita untuk berpuasa? Ada 5 cara yang perlu kita lakukan ketika melatih anak-anak dalam berpuasa. Yang pertama,
berikanlah pemahaman yang ringan seputar berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa anak usia 7 tahun bahkan lebih tentunya akan mudah sekali untuk diajak berdialog. Bapak Ibu bisa memberikan alasan dan pentingnya kenapa kita harus melakukan puasa Ramadan. Dan berikanlah pemahaman, ketika kita berpuasa, banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil, yaitu dengan bersabar, atau selalu mensyukuri apa yang diberikan, kenikmatannya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikanlah pemahaman, ketika kita berpuasa, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan amalan-amalan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan pemahaman-pemahaman tersebut, anak-anak insya Allah akan mengerti dan bersemangat untuk berlatih berpuasa. Yang kedua adalah memberikan motivasi. Ketika anak-anak sudah mau belajar puasa dengan sempurna, tentunya kita sebagai orang tua tidak hanya berdiam diri, namun kita harus memberikan motivasi. Contohnya misal Bapak Ibu mempunyai rezeki tambahan, anak-anak kita diberikan uang saku tambahan, ya, atau sekedar menginginkan makanan yang ia sukai, kita belikan untuk hidangan ketika berbuka puasa. Nah, jadi hal-hal itulah nanti akan memberikan motivasi, memberikan semangat untuk anak-anak kita belajar berpuasa. Dan yang ketiga adalah persiapan puasa yang matang. Ketika berpuasa tentunya akan menguras energi, ya, apalagi anak-anak yang masih belia. Maka dari itu Bapak Ibu harus yakin apa yang dihidangkan ketika bersahur atau berbuka tentunya memberikan hidangan yang asupan gizinya yang cukup, sehingga ketika anak-anak berpuasa, berlatih berpuasa, anak-anak tidak menjadi lemas karena kekurangan gizi. Kemudian yang keempat adalah membuat kegiatan yang menyenangkan. Hari-harinya ketika berlatih berpuasa tentunya pasti akan merasa lama, apalagi anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai orang tua harusnya memberikan kegiatan atau membuat kegiatan yang menyenangkan. Contoh misal ada anak yang suka membuat kue, nah bisa diajak untuk membuat kue. Ada yang suka memancing, diajaklah memancing. Nah dari kegiatan yang menyenangkan tersebut, insya Allah dalam satu hari anak-anak tidak terasa lapar dan dahaga karena lupa sudah mengikuti kegiatan yang menyenangkan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bertahap ketika berlatih berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berlatih berpuasa, melatih anak kita berpuasa, tentunya tidak harus langsung satu hari penuh. Okay. Ikuti kemampuan anak-anak kita terlebih dahulu. Ya, ketika anak-anak bersahur sampai pukul 10. Nah, anak-anak sudah tidak kuat untuk meneruskan puasa. Nah, tentunya sebagai orang tua harusnya meminta untuk membatalkan puasa tersebut. Tapi jangan lupa diberikan pujian ya Bapak Ibu ya. Misal dengan kata-kata, Adik hebat loh, Ibu dulu tidak bisa sehebat adik, besok sampai duhur ya. Nah, dari kata-kata itu insya Allah ya, anak-anak merasa tidak down. Nah, kemudian besoknya akan meneruskan sampai zuhur, sampai asar, dan seterusnya. Nah, dari itu berikanlah pujian ya, pujian terus.
dipuji terus, insya Allah anak-anak besok akan semakin bersemangat. Ya, jadi jangan jadi orang tua yang egois. Enggak, kamu harus maghrib sampai maghrib tiba. Itu salah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau anak sampai dipaksakan sampai maghrib, kemudian berbuka, kemudian sakit. Besoknya dia tidak mau berpuasa karena kapok ya. Jadi itu tidak dibenarkan ya Bapak Ibu. Tetap harus mengikuti kemampuan anak kita dalam berarti berpuasa, karena Allah tidak membebankan anak-anak kita untuk berpuasa dan belum ada berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Begitu Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga Allah selalu meringankan dan memudahkan langkah kita untuk mendidik anak-anak kita dalam beribadah yang benar. Dan semoga kita semua terjauhkan dari siksa api neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.